Mandiri Corporate Banking is here to provide a complete and integrated business solution. With the support of professional personnel and management systems and services that cater to the customer's needs, Mandiri Corporate Banking continues its efforts to realize a better future for the nation. The economic growth has greatly contributed to the increase of employment, which ultimately affects the well-being of the entire Indonesian society. This has helped to increase productivity in all areas of business across the country. We are ready to help you grow and develop with our complete and integrated solutions and services that fit your business needs. Mandiri Corporate Banking. Spirit memakmurkan negeri. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan tentang decision making of Bank Mandiri. Kelompok kami beranggotakan Nisrina Hamidah Santosa, Aprilia Permata Putri, Ervina Dwi Anggraini, dan Hana Faiza Amalina. Bank Mandiri. Apa itu Bank Mandiri? Jadi, Bank Mandiri merupakan badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang perbankan. Bank ini berkantor pusat di Jakarta dan merupakan bank terbesar di Indonesia dalam hal aset, pinjaman, dan juga deposit. Produk-produknya meliputi tabungan, giro, dan deposito. Perusahaan ini juga menawarkan beragam pinjaman seperti KPR, pinjaman modal kerja, dan pinjaman investasi. Selain perbankan konvensional, perusahaan ini juga menawarkan layanan perbankan syariah melalui anak perusahaannya, yaitu PT Bank Syariah Mandiri. Anak perusahaannya yang lain mencakup yang pertama PT AXA Mandiri Financial Service dan PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia yang menyediakan asuransi jiwa, PT Mandiri AXA General Insurance yang menyediakan asuransi umum, PT Mandiri Tunas Finance yang bergerak dalam bisnis pembiayaan, PT Mandiri Sekuritas yang menyediakan layanan peminjaman dan penjaminan emisi sekuritas dan pialang atau brokering. Yang keenam, PT Bank Sinar Harapan Bali dan Bank Mandiri Europe Ltd yang bergerak dalam sektor perbankan, dan Mandiri International Remittance SDN BHD yang menawarkan jasa pengiriman uang. Kemudian, sejarah dari Bank Mandiri. Berdirinya Bank Mandiri. Bank Mandiri didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, 4 bank pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur menjadi Bank Mandiri, di mana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun dalam memberikan kontribusi di dunia perbankan dan perekonomian Indonesia. Jadi, setelah melalui proses konsolidasi dan integrasi menyeluruh di segala bidang, Bank Mandiri berhasil membangun organisasi bank yang solid dan mengimplementasikan core banking system baru yang terintegrasi menggantikan core banking system dari keempat bank legacy sebelumnya yang saling terpisah. Sejak didirikan, kinerja Bank Mandiri senantiasa mengalami perbaikan terlihat dari laba yang terus meningkat dari 1,18 triliun di tahun 2000 hingga mencapai 5,3 triliun di tahun 2004. Bank Mandiri melakukan penawaran saham perdana pada 14 Juli 2003 sebesar 20% atau ekuivalen dengan 4 miliar lembar saham. Berikutnya ada visi dan misi dari Bank Mandiri. Visi menjadi partner finansial pilihan utama Anda, dan misinya menyediakan solusi perbankan digital yang handal dan simpel yang menjadi bagian hidup nasabah. Nilai-nilai utama dari Bank Mandiri mencakup yang pertama amanah, memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Yang kedua kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Yang ketiga harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Kemudian loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang kelima adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Dan yang terakhir yaitu kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Nisrina. Baik, terima kasih Ervina. Setelah kita mendengar
profil singkat, sejarah, serta visi misi dari Bank Mandiri, kita akan lanjut ke topik yang akan kita bawa, yaitu sistem pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini adalah sebuah hasil dari pemecahan masalah, jawaban dari suatu pertanyaan sebagai hukum situasi, dan merupakan pemilihan dari salah satu alternatif dari alternatif-alternatif yang ada, serta pengakhiran dari proses pemikiran tentang masalah atau problema yang dihadapi. Adapun hasil dari pengambilan keputusan adalah keputusan atau decision. Pengambilan keputusan memiliki dua fungsi, yaitu pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional, dan sesuatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkut paut dengan hari ke depan atau masa yang akan datang. Selanjutnya, saya akan menjabarkan dua sistem dari pengambilan keputusan, yaitu rasional dan non-rasional. Untuk rasional ini, ia adalah jenis pengambilan keputusan di mana pilihan bersifat logis dan konsisten, serta memaksimalkan nilai. Di sini, manajer akan membuat keputusan logis yang merupakan cara opsional untuk memajukan kepentingan terbaik organisasi. Nah, terdapat tahap-tahap dalam pengambilan keputusan rasional. Yang pertama ada mengidentifikasi masalah atau peluang. Yang kedua, pikirkan pilihan solusi-solusi alternatifnya. Lalu, evaluasi pilihan-pilihan alternatif dan pilih solusinya. Ini harus etis, layak, dan efektif. Dan yang terakhir, terapkan dan evaluasi solusi yang dipilih. Untuk yang kedua yaitu non-rasional. Nah, untuk pengambilan non-rasional ini sangat tidak menentu dan sangat berisiko. Jadi membuat manajer itu sulit untuk mengambil keputusan. Model ini bersifat deskriptif, yaitu mendeskripsikan cara manajer mengambil keputusan, bukan cara mereka harus mengambil keputusan. Baik, selanjutnya. Nah, di sini saya akan kembali menjabarkan mengenai keuntungan dan kerugian dari pengambilan keputusan grup. Untuk keuntungan, yang pertama ada kumpulan pengetahuan lebih besar, yang kedua adanya perspektif yang berbeda, yang ketiga stimulasi intelektual, yang keempat pemahaman yang lebih baik tentang alasan keputusan, dan yang terakhir komitmen yang lebih mendalam terhadap keputusan. Untuk kerugian, yaitu yang pertama beberapa orang mungkin mendominasi atau mengintimidasi, yang kedua yaitu groupthink, yang ketiga hasil keputusan mungkin kurang memuaskan, dan yang terakhir adalah adanya perpindahan tujuan. Selanjutnya, saya akan memberikan salah satu contoh kasus pengambilan keputusan grup di Bank Mandiri. Contoh ini diperoleh melalui wawancara. Pada suatu ketika, pihak dari divisi A yang masih merupakan bagian dari Bank Mandiri ingin meminta data yang dimiliki oleh divisi B. Para anggota divisi B ingin membantu mereka, namun tidak tahu sedetail apa data itu boleh diberikan. Akhirnya, mereka pun bertanya kepada manajer mereka. Manajer divisi B menanyakan data apa yang dibutuhkan oleh divisi A dan akan digunakan untuk hal seperti apa. Anggota divisi B pun menanyakan hal tersebut ke divisi A. Divisi A memberitahu bahwa mereka butuh data satu untuk hal ini, data dua untuk hal itu, dan sebagainya. Hal tersebut kemudian disampaikan kembali kepada manajer divisi B. Manajer divisi B kemudian memberikan akses data untuk divisi A, namun tidak sepenuhnya. Manajer divisi B hanya memberikan akses ke beberapa data saja karena satu data bisa digunakan untuk berbagai hal yang dibutuhkan oleh divisi A. Pada pengambilan keputusan umum, terdapat 9 bias. Yang pertama ada bias ketersediaan, yaitu bias yang terjadi ketika pengambil keputusan hanya menggunakan informasi yang tersedia. Yang kedua ada bias perwakilan, yaitu bias yang terjadi karena kesalahan generalisasi dari sampel kecil atau peristiwa tunggal. Yang ketiga ada bias konfirmasi, yaitu bias yang terjadi ketika pengambil keputusan mencari informasi untuk mendukung sudut pandangnya sendiri. Yang keempat ada bias biaya tenggelam, yaitu bias yang terjadi ketika manajer menambahkan semua uang yang sudah dihabiskan untuk proyek dan menyimpulkan terlalu mahal untuk sekedar meninggalkannya. Yang kelima ada bias penahanan dan penyesuaian, yaitu bias yang dipengaruhi oleh angka awal. Yang keenam ada bias overconfidence, yaitu bias yang terjadi ketika pengambil keputusan buta terhadap kepercayaan dirinya sendiri. Yang ketujuh ada bias hindsight, yaitu bias yang terjadi ketika pengambil keputusan cenderung melihat peristiwa yang lebih dapat diprediksi daripada yang sebenarnya. Yang kedelapan ada bias pembingkaian, yaitu bias yang terjadi ketika pengambil keputusan membentuk cara masalah disajikan, dan yang kesembilan ada bias eskalasi komitmen atau bias yang terjadi ketika pengambil keputusan merasa terlalu berinvestasi dalam keputusan.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan solusi dari permasalahan yang tadi telah disebutkan. Permasalahan tadi dapat mencapai solusi yang efektif melalui pengambilan keputusan rasional atau klasik, di mana manajer divisi B membuat keputusan logis yang merupakan cara optimal untuk menyelesaikan permasalahan. Berikut ini terdapat tahapan dalam pengambilan keputusan rasional. Yang pertama, identifikasi masalah. Pendefinisian masalah serta identifikasi segala informasi yang dibutuhkan terkait persoalan yang dihadapi menjadi langkah awal dalam pengambilan keputusan, karena kita perlu mengetahui latar belakang permasalahan untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Selanjutnya, pikirkan pilihan solusi alternatif. Setelah mengetahui latar belakang serta informasi terkait permasalahan dan masalah dirinci dengan tepat dan disusun dengan baik, maka kita perlu mencari cara-cara pemecahannya. Cara pemecahan ini hendaknya selalu diusahakan adanya alternatif beserta konsekuensinya, baik itu positif maupun negatif. Oleh karena itu, seorang manajer harus dapat mengadakan perkiraan sebaik-baiknya. Tahapan ketiga ada evaluasi pilihan alternatif dan pilih solusinya. Evaluasi terhadap solusi alternatif merupakan suatu proses untuk mempresentasikan model sistem yang akan dibangun, berdasarkan pada asumsi yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini, suatu model dari masalah dibuat, diuji, kemudian divalidasi. Melakukan pengujian dan memilih keputusan yang terbaik berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan dan mengarah kepada solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Tahapan yang terakhir ada implementasikan dan evaluasi solusi yang dipilih. Setelah solusi alternatif dilakukan pengujian dan validasi, artinya solusi tersebut sudah menjadi keputusan yang dapat dijalankan atau diterapkan untuk memecahkan masalah. Dalam pelaksanaan keputusan, berarti kita harus mampu menerima dampak yang positif maupun negatif. Ketika kita menerima dampak yang negatif, kita juga harus mempunyai alternatif yang lainnya. Setelah keputusan tersebut dijalankan, seorang manajer perlu mengukur dampak dari keputusan yang telah dibuat dengan melakukan penilaian ulang terhadap keputusan tersebut. Apakah keputusan yang telah dibuat efektif untuk menyelesaikan permasalahan atau perlu dikaji ulang? Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.